Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Mula Warman. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan nih tentang karbohidrat. Jadi untuk teman-teman semua, mohon diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik. Insya Allah, apa yang kami sampaikan akan tersampaikan kepada kalian semua nih. Tanpa basi-basi lagi, kita langsung saja ke videonya ya. Sebelum kita masuk ke materi karbohidrat, teman-teman, kakak ingin bertanya nih kepada kalian semua, apakah kalian tahu apa itu karbohidrat? Ketika kita bicara karbohidrat ya, yang ada di pikiran kita, yang ada di benak kita akan bicara tentang sebuah makanan nih. Jadi lapar jadinya. Nah, contohnya itu ada nasi, terus apalagi ada gula, terus ada susu, dan masih banyak lagi yang gak mungkin kakak sebutkan satu-satu nih. Jadi intinya semua yang kakak sebutkan tadi itu semua tergolong ke dalam karbohidrat, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Regina nih. Kita langsung saja ke videonya ya. Perkenalkan, nama kakak Regina Purwitasari dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Mula Warman. Teman-teman pasti sudah pada tahu kan bahwa karbohidrat merupakan sumber energi untuk tubuh kita. Nah, ternyata karbohidrat ini diperoleh dari fotosintesa tumbuhan loh. Dengan adanya klorofil pada tanaman dan penyerapan air oleh akar, lalu penangkapan gas karbon dioksida oleh stomata pada daun, serta dengan bantuan sinar matahari, maka akan berlangsung proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa tersebut akan diubah oleh tanaman menjadi cadangan makanan, kemudian akan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber karbohidrat. Karbohidrat merupakan contoh polimer alami yang tersusun dari unsur C, H, dan O dengan rumus molekul CnH2OS. Istilah karbohidrat diambil dari kata karbon dan hidrat. Karbohidrat juga disebut sebagai sakarida yang berarti glukosa. Setelah teman-teman mengetahui apa itu karbohidrat, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis karbohidrat. Langsung saja ke videonya ya. Jenis karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada aldosa, dan yang kedua ada ketosa. Aldosa merupakan karbohidrat dengan gugus hidroksil dan gugus aldehid. Contoh dari aldosa yaitu glukosa, galaktosa, eritrosa, dan ribosa. Selanjutnya, ketosa merupakan karbohidrat dengan gugus hidroksil dan gugus keton. Contoh dari ketosa yaitu fruktosa, ribulosa, dan eritulosa. Selanjutnya, ada jenis karbohidrat berdasarkan jumlah atomnya. Yang pertama ada triosa, yang kedua ada tetrosa, yang ketiga ada pentosa, dan yang keempat ada heksosa. Contoh dari triosa yaitu dihidroksiaseton. Contoh dari tetrosa yaitu eritrosa. Contoh dari pentosa yaitu ribosa, dan contoh dari heksosa yaitu glukosa. Selanjutnya ada jenis karbohidrat dari hasil hidrolisis. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, dan yang ketiga ada polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat terhidrolisis menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Monosakarida ini
merupakan karbohidrat yang paling sederhana yang hanya memiliki satu molekul monosakarida saja ya. Contoh dari monosakarida ada glukosa. Glukosa ini biasanya kita kenal sebagai gula madu karena banyak terkandung dalam madu. Selanjutnya ada fruktosa. Fruktosa ini biasanya kita kenal sebagai gula buah karena banyak terkandung dalam buah. Selanjutnya ada galaktosa. Nah, untuk galaktosa ini tidak terdapat bebas di alam, tetapi diperoleh dari hidrolisis laktosa yang terkandung dalam susu. Untuk sifat dari monosakarida, yang pertama, larut dalam air, lalu bersifat optik aktif, dan sebagai gula pereduksi bereaksi dengan reaksi Fehling, Tollens, dan Benedict. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Contoh dari disakarida ada maltosa. Maltosa ini tersusun dari dua molekul glukosa. Maltosa biasanya dikenal sebagai gula malt atau gandum. Nah, maltosa ini juga tidak terdapat bebas di alam, tetapi diperoleh dari hidrolisis amilum. Selanjutnya ada sukrosa. Sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa biasanya dikenal sebagai gula tebu atau gula pasir. Nah, yang terakhir ada laktosa. Laktosa ini tersusun dari glukosa dan galaktosa. Laktosa biasanya dikenal sebagai gula susu karena banyak ditemukan dalam susu. Untuk sifat dari disakarida yaitu mempunyai rasa manis, larut dalam air, terhidrolisis menjadi dua monosakarida sejenis atau berbeda jenis, ada yang bersifat sebagai gula pereduksi dan ada yang bukan. Nah, bagaimana nih pemaparan materi dari Kak Regina tadi? Insya Allah teman-teman semua pasti paham ya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disajikan pada video pembelajaran part kedua nih. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa ditonton ya video keduanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.